Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man huwa khairu maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kubbar wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pada saat hari ini, hari Jumat yang mulia ini, kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat, dan mudah-mudahan ini merupakan nikmat dan keberkahan kepada kita semua, karena hari Jumat merupakan salah satu hari rayanya kaum muslimin. Senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya mujibat du'a'is sa'ilin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Inilah bulan kelahiran orang yang paling mulia di dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah hari raya. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya jauh lebih agung dan jauh lebih mulia dari dua hari raya umat Islam, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu, jika kita senang karena kedatangan Idul Fitri dan Idul Adha, maka Maulid seharusnya jauh lebih senang dari dua hari raya tersebut. Karena itu kita melihat di berbagai daerah ada orang yang merayakan Maulid sampai 1 bulan. Misalnya di daerah Banjar, Kalimantan, mereka melakukan aruh Banjar. Mereka sangat senang merayakan Maulid Nabi. Di Sulawesi juga demikian. Di Aceh juga demikian. Mereka lebih senang dan jauh lebih senang dari kedatangan dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, karena memang itulah Maulid yang sangat kita dambakan kedatangannya karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan penjelasan beliau dengan mengatakan, andai tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan pernah ada bi'sah, tidak akan pernah ada pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada manusia, tidak akan turun Al-Qur'an, tidak akan ada peristiwa Isra Mi'raj, tidak akan ada hijrah, tidak akan ada kemenangan dalam perang Badar, juga tidak akan ada penaklukan kota Mekah. Sebabnya semua itu berkaitan dengan kelahiran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber segala kebaikan yang sangat besar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya pada bulan Rabiul Awal ini kita lebih jauh bergembira lagi, lebih banyak berselawat lagi,
sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi berselawat kepada beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Tafsir Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang bersalawat satu kepadaku, maka Rasul akan membalas 10 selawat. Siapa yang bersalawat 10, maka akan dibalas 100 oleh Rasul. Barang siapa yang bersalawat 100, maka Rasul akan membalas 1000 selawat kepada kita yang berselawat kepada Rasulullah. Sebagaimana juga dikutip dalam kitab Fathul Mu'in, barang siapa yang berselawat sebanyak 80 kali pada hari Jumat, selawatnya Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rusulika nabil ummi, 80 kali pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya selama 80 tahun. Selawat inilah salah satu dari wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu cinta tidak cukup hanya diucapkan. Memang cinta tidak hanya cukup diucapkan dan dengan berselawat saja. Mari kita perhatikan pesan Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan, min alamati hubbillahi hubbul Qur'an, wa min alamati hubbil Qur'ani hubbu man unzila alaihi al-Qur'an an-nabi. Di antara tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Al-Qur'an. Di antara tanda cinta pada Al-Qur'an adalah mencintai manusia yang kepada beliau Al-Qur'an diturunkan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan ketakwaan, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua larangannya, mengamalkan semua isi kitab Al-Qur'an dan senantiasa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang membawa dan menegakkan agama Islam ini. Secara garis besar ada 2 periode. Pertama periode Mekah, kedua periode Madinah. Selama 13 tahun dakwah di Mekah, Rasulullah SAW murni hanya berperan sebagai pengemban dakwah, orang yang menyeru orang lain agar menyembah Allah. Namun berikutnya pasca hijrah ke Madinah dan mendirikan negara Islam di Madinah untuk pertama kalinya, beliau sekaligus menjadi penguasa, menjadi kepala negara yang memerankan seluruh fungsi kekuasaan untuk melaksanakan dan menerapkan syariat Islam. Bahkan mengemban risalah Islam ke luar negeri dengan dakwah dan jihad. Hal ini berlangsung sekitar 10 tahun hingga Rasulullah SAW dipanggil wafat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara hal penting dari Rasulullah SAW yang wajib dan baik dan layak dicontoh adalah teladan kepemimpinan beliau sebagai penguasa, yakni sebagai kepala negara. Beliau mengurus dan melayani dengan baik berbagai keperluan rakyatnya, baik rakyatnya itu muslim maupun rakyatnya itu non muslim. Tak pernah Rasulullah SAW merampas tanah orang lain. Beliau memimpin rakyat dengan adil dan penuh kasih sayang. Ini karena hakikat kepemimpinan, khususnya dalam konteks pemimpin negara, ditegaskan oleh sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum hakikatnya adalah pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kepala negara, yakni negara Islam pada masa itu,
Nabi SAW mengadili banyak perkara di masyarakat hanya dengan syariat Islam, bukan dengan hukum-hukum yang lain. Syariat Islam pasti adil karena bersumber dari Allah yang Maha Adil. Beliau mengangkat para wali, beliau mengangkat para gubernur, sekaligus para qadhi atau hakim, juga para amil atau orang yang setingkat dengan bupati. Beliau juga mengutus para utusan duta untuk mengajak para pemimpin di seluruh jazirah Arab saat itu untuk masuk Islam. Beliau pun mengangkat para panglima perang, bahkan beliau sendiri sering secara langsung memimpin sejumlah peperangan atau jihad. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku kepala negara ini layak dan wajib untuk diteladani. Inilah pula yang dicontoh dan diteladani dengan sangat baik oleh para khalifah setelah beliau, yakni Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya. Karena itu kaum muslim generasi berikutnya sampai hari ini pun layak dan wajib meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin ini, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Apalagi Rasulullah SAW telah bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid." Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan banyak petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kepemimpinan Rasulullah SAW itu kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Mereka menerapkan dan menegakkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah yang layak dan wajib dicontoh oleh para pemimpin muslim seharusnya saat ini. Apalagi penerapan dan penegakan syariat Islam ini akan menjadi kunci mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Al-Hafiz Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan, ihfadillah, jagalah Allah, maksudnya adalah menjaga hukum-hukum Allah, menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah-perintah Allah, dan menjaga larangan-larangan Allah. Menjaga semua itu adalah mentaati perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Inilah yang dimaksud dengan ihfadillah, jagalah Allah. Alhasil, agar mendapat penjagaan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, umat Islam harus berjuang untuk mewujudkan penerapan syariat Islam ini dalam seluruh kehidupan kita. Umat Islam harus berjuang bukan hanya membaca menghafal Al-Quran, tetapi bagaimana caranya menerapkan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan negara ini pun harus diatur dengan Al-Quran. Karena itulah maka negara ini akan mendapatkan penjagaan dari Allah, karena orang-orang yang berada di dalamnya, pemimpinnya, gubernurnya, bupatinya, camatnya, kepala desanya, kepala dusunnya, seluruh masyarakat sudah menjaga Allah dengan menjaga perintah-perintah dan larangan Allah. Maka Allah pasti akan menjaga negeri ini. Allah akan berikan keberkahan. Sebagaimana firman Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun ketika mereka
malah mendustakan ayat-ayat Allah, menghina ayat-ayat Allah, tidak mengamalkan perintah dan larangan Allah, maka Allah akan turunkan bala ke negeri tersebut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah tersebut. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasul hakikatnya kembali kepada apa yang telah dipesankan Rasul. Mencintai Rasul berarti kita harus mencontoh seluruh aspek kehidupan Rasul. Mencintai Rasul artinya kita tetap akan menjadikan Rasul sebagai suri tauladan yang baik bagi kita. Mencintai Rasul, berselawat kepada Rasul, dan senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, apakah dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga rezeki kita, menjaga amalan-amalan kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita, menjaga negeri kita. Karena mudah-mudahan kita tetap menjaga Allah dengan menjaga seluruh perintah dan larangannya sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.